Rahasia Gibran makin moncer dibanding AHY, ditulis oleh Adin di siwak.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sukses jadi presiden pertama yang menjabat 2 periode yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Para pendukung SBY tentu berharap keturunan SBY, terutama AHY, bisa mengikuti jejak sang ayah. AHY bela-belaan keluar dari TNI padahal karirnya moncer. Di masa depan mungkin AHY bisa jadi perwira tinggi bahkan Panglima TNI. Sayang kekuatan politik mengalahkan pengabdian AHY sebagai seorang TNI. Karir politik AHY terbilang super cepat, baru terjun politik langsung ikut pemilihan gubernur DKI Jakarta. Di Partai Demokrat, AHY langsung menduduki jabatan-jabatan strategis, bahkan sekarang menjadi ketua umum. Partai Demokrat berusaha keras menjadikan AHY capres di setiap pilpres yang datang. Tapi kualitas dan elektabilitasnya sepertinya belum sampai ke sana. Menjelang pemilu 2024, nama AHY masuk nominasi cawapres, tapi elektabilitasnya masih kalah oleh Ridwan Kamil, Erick Thohir, dan Sandiaga Uno. Partai Demokrat sekarang ini harap-harap cemas dengan nasib AHY. Jangan-jangan tidak bisa lagi ikut pilpres, bahkan jadi menteri pun tidak seperti pemilu sebelumnya. Di tempat lain, nama Joko Widodo sedang moncer. Menjelang akhir masa jabatannya sebagai presiden, tingkat kepuasan publik menyentuh angka 90%. Masyarakat berharap ada presiden setelah Jokowi yang mampu mempunyai kualitas kepemimpinan sepertinya. Nama Gibran Rakabuming menjadi sorotan masyarakat karena merupakan putra sulung Presiden Jokowi dan mempunyai karakter mirip dengan bapaknya. Sekarang menjabat sebagai wali kota Solo di usia 36 tahun. Kakak dari Kaisang ini makin moncer di dunia perpolitikan tanah air. Baru saja jadi wali kota Solo, banyak pejabat negara, elit politik yang berdatangan ke kota Solo. Mereka seolah mendekati Mas Wali untuk bersiap melobi demi perkembangan politik ke depan. Gibran sudah digadang-gadang jadi calon gubernur DKI Jakarta atau Jawa Tengah. Bahkan disebut sudah layak jadi cawapres padahal umurnya masih belum cukup, baru 36 tahun. Wali kota Solo ini makin moncer karena beberapa sebab. Pertama, Gibran mempunyai cara memimpin yang relatif sama dengan Jokowi dan disukai masyarakat. Misalnya tidak suka basa-basi. Jokowi dikenal gila kerja dan sedikit bicara. Begitu juga Gibran, hasilnya kota Solo berubah lebih baik. Tertata rapi dan sering mengadakan acara-acara tingkat nasional bahkan internasional. Kedua, Gibran itu media darling. Banyak media yang berebut ingin memberitakan suami Selvi Ananda ini. Jika pejabat lain mencari media untuk diberitakan, bila Gibran sebaliknya, media yang berebut berita Gibran. Ketiga, Gibran ini banyak yang mengiklankan. Berbagai media, baik itu media elektronik seperti televisi, media cetak seperti koran, media internet, bahkan media sosial pun terus memberitakan Gibran. Kemudian ada beberapa tokoh yang disadari atau tidak turut mengiklankan Gibran, seperti sesama kader PDI Perjuangan Panda Nababan. Beberapa waktu lalu, Panda menyebut Gibran anak ingusan dan harus belajar lagi. Tapi ketika bertemu langsung dengan Gibran, Panda Nababan sangat akrab dengan Gibran. Di Bogor pada acara lari pagi bersama Ganjar Pranowo, Gibran mencium tangan Panda beberapa kali. Nababan pun merangkul Gibran akrab. Publik menjadi lebih simpati dengan Gibran, walaupun dengan orang yang mengkritiknya tetap sopan dan menghormati. Jika terus begini, Gibran akan menjadi kandidat kuat capres tahun 2029 atau 2034. Kita nantikan saja. Bagaimana menurut Anda? Semua dibikin tercengang. Budi Ari take down 846.047 konten judi online, blokir 300.000 rekening, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemutusan akses terhadap 846.047 konten perjudian online di website dan platform media sosial. Menkominfo Budi Ari Setiadi menegaskan pemutusan itu merupakan langkah tegas dalam menangani persebaran konten dengan muatan perjudian. Sejak tahun 2018 hingga 19 Juli 2023, berarti kemarin Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap 846.047 konten perjudian online. Tandasnya dalam konferensi pers pernyataan Menkominfo
tentang pemberantasan judi online di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis 20 Juli 2023. Menteri Budi Aris Setiadi menyatakan Kementerian Kominfo telah dan akan terus mengambil langkah tegas untuk konten judi online, baik yang sifatnya konten perjudian ataupun kegiatan fasilitasi transaksi perjudian online. Bahkan dalam seminggu terakhir, sejak 13-19 Juli 2023, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 11.333 konten perjudian online, ungkapnya. Menkominfo menjelaskan pelaksanaan pemutusan akses dilakukan berdasarkan hasil temuan patroli cyber Kementerian Kominfo. Selain itu juga berdasarkan aduan konten yang berasal dari masyarakat umum dan kementerian dan lembaga. Penemuan tersebut dilanjutkan dengan tahap verifikasi dan permintaan rekomendasi dari kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan suatu konten betul mengandung muatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Jelasnya, Menteri Budi Aris Setiadi menyatakan Kementerian Kominfo dapat melakukan pemutusan langsung untuk konten perjudian. Jika konten ada dalam suatu situs, Kominfo akan melakukan pemutusan akses langsung. Untuk konten pada platform media sosial, Kominfo akan meminta pengelola platform untuk menghapus konten perjudian. Jika platform menolak melakukan penghapusan, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tuturnya. Selain itu, pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo terus melakukan pemberantasan terhadap perjudian tersebut. Menkominfo Budi Aris Setiadi menegaskan bahwa peperangan terhadap judi online tersebut adalah perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Ini perintah Pak Presiden, kita akan memblokir websitenya, kata Menkominfo di Jakarta pada Selasa 18 Juli 2023. Selain itu, jelasnya pemerintah, yaitu Kominfo dan jajaran terkait, akan memblokir nomor IP pada bandar judi tersebut. Kita juga akan kerjasama dengan pihak terkait untuk blokir rekeningnya, tegas Budi. Menkominfo menyebutkan saat ini ada sekitar 300.000 rekening yang terkait dengan judi online. Dengan pemblokiran rekening dan website judi online bakal membuat jera para pelakunya. Ini akan mempersempit ruang gerak judi online, pungkasnya. Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo tidak menutup kemungkinan akan kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet setelah melantik 1 menteri dan 5 wakil menteri pada beberapa hari lalu. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Aris Setiadi yang berada di samping Jokowi seketika batuk. Ia bisa saja reshuffle. Prerogatif Presiden, kata Jokowi, didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menkominfo Budi Aris Setiadi saat diwawancara awak media di Istana Negara Jakarta, Senin 17 Juli 2023. Diketahui Jokowi telah melantik Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo Budi Aris Setiadi sebagai Menkominfo. Budi Ari mengisi kursi kosong Menkominfo yang ditinggalkan Johnny Gerard Plate yang kini menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1-5 Bakti. Selain itu, Jokowi juga melantik 5 orang wakil menteri atau wamen. Mereka adalah Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansuri, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Rosan Perkasa Roslani, dan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki. Setelah itu, Jokowi melantik Dian Faris dan Gandhi Sulistianto Suherman sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Bagaimana menurut Anda?